Tanda-tanda akhir zaman salah satunya adalah kemunculan Dajjal. Dajjal adalah fitnah terdahsyat dalam sejarah umat manusia. Bagaimana tidak, jika dengan dukun-dukun dan tukang sulap saja manusia sangat terkagum-kagum, dan dengan orang yang sedikit memiliki karamah saja manusia bersedia taat dan mengabdi, maka bagaimana lagi dengan Dajjal yang memiliki kesaktian luar biasa, laksana Tuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita jauh-jauh hari agar jangan kaget dan tertipu dengan kesaktian Dajjal. Kesaktian dan tipu daya Dajjal sangat mengerikan. Dia memiliki kemampuan di luar nalar yang semuanya dilakukan untuk menipu umat manusia. Dajjal juga mampu berpindah tempat dengan sangat cepat dan memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Tidak hanya itu, Dajjal dapat membuat orang percaya bahwa dia adalah Tuhan dengan menampilkan berbagai mukjizat palsu. Karena itu, umat Islam diingatkan untuk selalu waspada dan memperkuat iman agar tidak mudah terperdaya oleh tipu daya Dajjal. Lalu apa saja kesaktian dan tipu daya Dajjal? Mari simak video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Membawa air dan api. Tipu daya Dajjal yang pertama adalah kemampuannya untuk membalikkan kenyataan, sehingga apa yang terlihat oleh manusia seolah-olah nyata, padahal sebenarnya itu hanyalah ilusi yang menyesatkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amr melalui dialognya dengan Hudzaifah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan penting kepada umatnya tentang hal ini. Hudzaifah mengisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Dajjal keluar, ia akan membawa sesuatu yang tampak seperti air dan api. Namun, apa yang dilihat oleh orang-orang sebagai api, sesungguhnya adalah air yang dingin. Sebaliknya, apa yang mereka lihat sebagai air yang dingin, justru adalah api yang membakar. Peringatan ini mengandung makna mendalam tentang betapa berbahayanya fitnah Dajjal. Dajjal memiliki kemampuan untuk membalikkan persepsi manusia, membuat yang benar terlihat salah dan yang salah terlihat benar. Apa yang tampak menakutkan seperti api yang secara alami dihindari oleh manusia justru adalah air tawar yang menyejukkan. Sedangkan apa yang tampak menyejukkan seperti air sebenarnya adalah api yang membakar dan menghancurkan. 2. Menyembuhkan kebutaan dan penyakit belang serta sopa. Tipu daya Dajjal yang kedua adalah kemampuannya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang dianggap mustahil disembuhkan, seperti kebutaan, penyakit belang, dan sopa. Dengan kesaktiannya, Dajjal dapat membuat orang yang buta kembali melihat dan menyembuhkan mereka yang menderita penyakit kulit yang parah, seperti belang-belang dan sopa. Hal ini tentu saja akan membuat banyak orang terpedaya dan percaya bahwa Dajjal memiliki kekuatan ilahi. Namun, sesungguhnya semua itu hanyalah tipu daya untuk menyesatkan umat manusia. 3. Mengaku nabi lalu mengaku Tuhan. Tipu daya Dajjal yang ketiga adalah klaimnya yang pertama-tama mengaku sebagai seorang nabi, lalu kemudian mengaku sebagai Tuhan. Dalam salah satu pernyataannya, Dajjal akan berkata, "Sesungguhnya aku seorang nabi." Pernyataan ini akan mengguncang hati dan pikiran orang-orang yang berakal sehat, sehingga mereka pun pergi meninggalkannya karena sadar bahwa tidak ada nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, Dajjal tidak berhenti di situ. Setelah beberapa waktu, ia akan meningkatkan tipu dayanya dengan mengklaim, "Aku adalah Allah." Pada saat itulah tanda-tanda kehancuran dirinya semakin nyata. Matanya menjadi tertutup, telinganya terpotong, dan tertulis di antara kedua matanya kata kafir yang akan terbaca oleh setiap mukmin, baik yang bisa membaca maupun yang tidak bisa membaca. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, menunjukkan betapa dahsyatnya fitnah Dajjal. 4. Menurunkan hujan.
Tipu daya Dajjal yang keempat adalah kemampuannya untuk menurunkan hujan atas perintahnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menjelaskan bahwa bersama dengan Dajjal, Allah akan mengutus setan-setan yang mampu berbicara kepada manusia dan membantu Dajjal dalam menjalankan tipu dayanya. Dajjal akan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan hujan pun akan turun dalam penglihatan manusia. Keajaiban palsu ini akan membuat banyak orang terpedaya dan percaya bahwa Dajjal memiliki kekuatan yang luar biasa, seolah-olah dia adalah Tuhan yang dapat mengatur alam semesta. 5. Menyuburkan tanah. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu menceritakan bahwa pada suatu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan tentang Dajjal. Para sahabat yang merasa khawatir dengan fitnah Dajjal bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kecepatan Dajjal berjalan di muka bumi?" Nabi menjawab, "Seperti mendung yang diterpa angin," yang menggambarkan betapa cepatnya Dajjal berpindah dari satu tempat ke tempat lain, menyebarkan fitnahnya. Dajjal akan mendatangi suatu kaum dan mengajak mereka untuk mengimaninya. Ketika kaum itu percaya dan mengikuti ajakannya, Dajjal akan menunjukkan kemampuannya dengan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Hujan pun turun, dan seketika itu juga tanah menjadi subur. Tanaman-tanaman tumbuh dengan lebat, dan ternak mereka menjadi gemuk serta menghasilkan susu yang melimpah. Ini adalah salah satu bentuk tipu daya Dajjal untuk menarik manusia agar mempercayainya dan meninggalkan keimanan mereka kepada Allah. Namun, bagi kaum yang menolak ajakan Dajjal, situasinya akan sangat berbeda. Setelah mereka menolak untuk mengimani Dajjal, ia akan meninggalkan mereka dan mendadak daerah tersebut menjadi kering dan gersang. Tidak ada sedikit pun dari kekayaan alam yang tersisa di tempat itu. Tanah mereka yang tadinya subur berubah menjadi tandus, tanaman-tanaman layu, dan ternak mereka menjadi kurus dan tidak menghasilkan susu. Semua ini adalah bagian dari ujian yang dihadirkan oleh Allah melalui Dajjal untuk menguji sejauh mana keimanan manusia. 6. Memiliki bukit roti. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa suatu ketika seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Dajjal. Pertanyaan ini muncul dari kekhawatiran dan rasa penasaran mengenai fitnah yang akan dibawa oleh Dajjal. Orang tersebut berkata kepada Nabi, orang-orang berkata bahwa Dajjal memiliki bukit roti dan sungai air, yang menunjukkan bahwa Dajjal akan membawa berbagai bentuk kenikmatan dunia yang tampaknya menggiurkan, seperti makanan dan minuman yang melimpah. Mendengar pertanyaan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapinya dengan ketenangan. Itu sangat remeh bagi Allah. Ucapan ini mengingatkan kita bahwa segala kekayaan duniawi yang ditawarkan oleh Dajjal hanyalah sementara dan tidak berarti apa-apa di hadapan kekuasaan Allah. Meski Dajjal mampu menghadirkan bukit roti yang melimpah dan sungai-sungai air yang mengalir, semua itu hanyalah tipuan yang digunakan untuk memikat hati manusia agar meninggalkan iman mereka dan mengikuti jalan kesesatan. 7. Menghidupkan manusia yang dibunuhnya. Salah satu fitnah terbesar yang dibawa oleh Dajjal adalah kemampuannya untuk menghidupkan kembali orang yang telah dibunuhnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan tentang seorang mukmin yang dengan keberanian luar biasa pergi menemui Dajjal saat ia muncul di akhir zaman. Orang mukmin ini memiliki keyakinan yang teguh dan ingin membuktikan kepada dunia bahwa Dajjal hanyalah seorang pendusta seperti yang telah diberitahukan oleh Rasulullah. Ketika mukmin tersebut mendekati Dajjal, ia disambut oleh para pengawal Dajjal yang segera menanyakan niatnya. "Hendak kemana engkau?" tanya mereka. Mukmin itu menjawab dengan tegas, "Saya ingin menemui orang yang baru saja muncul ini, Dajjal." Para pengawal kemudian bertanya, "Apakah kamu belum percaya kepada Tuhan kami?"
Dengan keyakinan yang bulat, orang mukmin itu menjawab, Tuhan kami tidak samar, menegaskan bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Para pengawal Dajjal yang bingung oleh keteguhan iman orang tersebut berdiskusi di antara mereka. Sebagian dari mereka ingin segera membunuhnya, tetapi yang lain mengingatkan bahwa Dajjal melarang pembunuhan kecuali atas perintahnya. Maka orang mukmin itu dibawa menghadap Dajjal. Ketika melihat Dajjal, ia segera berseru kepada orang-orang di sekitarnya, "Hai sekalian manusia, inilah Dajjal yang telah disebut oleh Rasulullah SAW." Mendengar ini, Dajjal memerintahkan agar orang mukmin tersebut disiksa dengan kejam, namun iman orang mukmin itu tetap tak tergoyahkan. Dajjal kemudian bertanya, "Apakah engkau tetap tidak percaya kepada kami?" Dengan penuh keberanian, mukmin itu menjawab, "Engkaulah Al-Masih pendusta." Merasa terhina, Dajjal memerintahkan agar mukmin itu digergaji badannya dari kepala hingga kaki, membelahnya menjadi dua bagian. Setelah itu, Dajjal dengan penuh kesombongan berjalan di antara tubuh yang terbelah itu, dan dengan tipu dayanya, ia memerintahkan, "Bangunlah." Ajaibnya, orang mukmin itu pun bangun seperti sedia kala. Namun, meskipun telah melalui siksaan yang demikian mengerikan, keyakinan orang mukmin tersebut tidak berkurang sedikit pun. Bahkan ia semakin yakin bahwa Dajjal adalah pendusta yang dijanjikan dalam berbagai peringatan Rasulullah. Tidak berkurang keyakinanku bahwa engkaulah Dajjal, bahkan bertambah yakin, ucapnya. Lalu ia kembali menyeru kepada orang-orang, "Hai sekalian manusia, ia, Dajjal, tidak dapat berbuat demikian lagi kepada seorang pun." Marah karena gagal menguasai iman orang mukmin itu, Dajjal berusaha membunuhnya sekali lagi. Namun, Allah melindungi hambanya yang beriman dengan membuat leher hingga belakangnya seolah-olah dilapisi tembaga, sehingga Dajjal tidak mampu menyembelihnya. Dengan putus asa, Dajjal kemudian melemparkan orang mukmin itu ke dalam apa yang tampak seperti neraka. Namun sebenarnya ia dilempar ke surga oleh Allah. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Itulah manusia yang paling besar kesaksiannya, syahid, di sisi Rabbul Alamin." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah berbagai macam tipu daya dan fitnah yang akan dibawa oleh Dajjal menjelang hari kiamat. Sebagai umat muslim, pengetahuan tentang hal ini sangat penting agar kita tidak mudah terpedaya oleh godaan dan fitnah Dajjal yang sangat kuat. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan dijauhkan dari segala bentuk tipu daya yang dapat merusak keimanan. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim.